Banyak ibu-ibu yang bilang nasi kebuli itu susah, rempahnya ribet banget dan takut gagal. Padahal kalau tahu caranya yang benar, justru nasi kebuli ini bisa jadi salah satu masakan paling gampang dan bikin bahagia dan bangga keluarga tercinta. Oke, kumpul sini. Hari ini aku ajak kamu masak pelan-pelan ya, lengkap dari awal sampai matang nasi kebulinya. Jangan lupa di save dan catat ya biar gak ketinggalan step by stepnya. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya bun. Untuk hasil terbaik kita pakai beras Arab atau beras basmati ya, sekitar 1 kilo aja. Untuk dagingnya opsional aja ya bun, boleh sapi atau ayam sesuai selera. Untuk rempah-rempahnya kita pakai bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kalau gak ada bawang bombay boleh kok pakai bawang daun. Ini dia bumbu yang harus kamu chopper atau blender ya bun biar halus. Lalu kapulaga, kayu manis, cengkeh dan jinten, lada hitam, ketumbar bubuk, dan kunyit, jahe, sama pala ya. Dan yang paling penting ini adalah bumbu kari. Oke, untuk yang bumbu yang barusan kita sangrai dulu ya bun biar keluar wanginya. Wajib banget atur apinya ya bun, kecil aja. Kenapa? Karena takut bumbu yang disangrai ini kegosongan guys. Setelah keluar harumnya baru kita matikan ya. Nah setelah itu kita haluskan menggunakan cobek. Karena sedikit sih ya, aku pakai cobek aja guys. Ulek rendas sampai semuanya halus ya. Aduk bertahap ya bun, mulai dari yang kecil-kecil dulu lanjut ke yang agak besar. Memang terlihat banyak ya bun bumbunya, tapi inilah yang bikin nasi kebuli rasanya dalam, mewah, dan beda dari nasi bumbu biasa. Lanjut kita ke persiapan beras ya. Sekarang kita siapkan berasnya dulu. Beras Arab ini cukup dicuci sekali atau 2 kali aja cukup biar supaya tidak cepat patah. Pertama nyalakan kompor ya, lalu masukkan air. Setelah airnya panas lalu masukkan beras yang tadi udah kita cuci ya. Rendam selama 30-40 menit. Cara ini bikin beras nanti mekar, panjang, dan tidak mudah hancur loh bun. Nah beginilah hasilnya setelah kita rendam pakai air panas yang tadi ya bun. Nih udah kelihatan kan teksturnya atau berubah dari yang tadinya kecil sekarang sudah menjadi besar. Lanjut kita skip ya bun, kita lanjut tumis bumbu-bumbu yang tadi. Panaskan minyak samin, kalau nggak ada minyak samin minyak biasa aja juga nggak apa-apa kok bun. Lalu kita masukkan bumbu-bumbu yang pertama yang tadi yang udah kita chopper ya bun. Kalau aku sih biasa udah stok banyak bun, karena ini bumbu dasar jadi aku suka stok banyak bun, jadi sekali bikin itu banyak dan aku kasih wadah kayak gini. Oke, aku ingat lagi ya, bumbu dasarnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay atau bawang daun. Lalu masukin bumbu karinya ya bun, ini juga aku racik sendiri, nanti aku bikin videonya ya. Lalu setelah itu masukin rempah-rempah utuh ya bun, seperti kapulaga, kayu manis, cengkeh, dan jinten. Tumis pelan-pelan dan di tahap ini aroma rumah pasti langsung berubah, wangi banget. Rempah yang kena panas itu bun aromanya naik dan bikin masakan kebuli jadi punya karakter yang sangat kuat, dan dijamin deh pasti satu rumah nagih pengen bikin lagi, pengen makan lagi nasi kebuli ini. Nah sampai sini bunda udah ada pencerahan belum dengan cara membuat bumbu atau membuat nasi kebuli ini? Kira-kira gampang atau susah ya bun? Kalau menurut aku sih pasti gampang banget sih kalau bunda nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa masukkan sereh ya sama daun jeruk kalau ada. Baik, kita lanjut stepnya ya bun. Kita kasih air karena kita mau bikin nasi di wajan yang sama. Asli banget bun, ini segini juga udah buat perut aku tuh lapar banget ya, jadi pengen makan. Karena ini asli enak banget dari wanginya aja bun, asli wajib banget kamu recook ya. Nih aku masukin nasinya, nasi biryani nih guys ya, karena ini enak banget dan mantap. Setelah dimasukkan semua berasnya nih, kamu dirasa kalau airnya kurang kita tambahin lagi ya bun. Kari ini tekniknya gampang-gampang susah sebenarnya bun ya, tapi kita harus bisa untuk mengatur air dan api ya. Kalau airnya terlalu banyak nanti jatuhnya si nasi akan lembek, dan kalau misalnya apinya terlalu besar gosong juga itu nasinya bun. Oke nih tambahin tomat ya biar warnanya menjadi merah dan makin seger deh pokoknya bun. Oke, untuk tomatnya masukin 1 butir ya bun, karena aku pakai beras 1 kilo. Karena aku buat dijual lagi bun, jadi tiap hari aku bikin ya. Nih buat kamu yang niat mau jualan,
Nasi kebuli ini pasti jamin aku laku keras, Bun. Next kita kasih bumbu ya, Bun. Garam, gula, kaldu. Ini jangan lupa kaldunya kaldu sapi ya, Bun. Untuk takarannya menyesuaikan selera aja ya, karena kalau aku lebih suka yang gurih sedikit manis. Dijamin itu enak banget. Dan nih kasih bumbu lagi ya. Ini bumbu tambahan yang bikin nanti tuh si tekstur nasinya ada sedikit bulir-buliran coklat ya. Nih kamu lanjut karis nasinya ya, Bun, sampai si airnya menyusut. Jangan lupa untuk dibulak-balik ya, Bun. Kenapa? Karena takutnya gosong bawahnya. Nah, setelah itu kamu koreksi rasa ya, Bun, takutnya kurang asin atau kurang manis, jadi itu opsional, tapi itu wajib kerasa banget sih, Bun. Tuh kan, Bun, nasinya bisa dilihat hasilnya ya. Nasinya jadi panjang, bertekstur lembut dan tidak lengket satu sama lain. Setelah airnya meresap, kamu lanjut ke kukus nasinya ya, kira-kira selama 30-40 menit. Buat kamu yang berhasil dengan resep ini, coba komen dong berhasil. Pasti nggak susah kan kalau udah lihat video ini. Jangan lupa follow aku biar kamu gak ketinggalan tips and trik masak berikutnya. See you. See you, bye bye.